Di depan gua ini udah ada Toyota Agya Gazoo Racing atau GR Sport yang baru. Harganya ini lumayan ya, paling tinggi harganya 253 juta untuk yang versi otomatis dan 243 juta yang versi manual. Agya ini adalah LCGC, kemudian naik jadi city car atau compact hatchback dengan embel-embel GR Sport ini. Kira-kira apakah worth it? Nah, kalian yang akan tentukan, oke? Kita cek. Ya oke, kalau dibandingin dengan Toyota Agya yang sebelumnya banyak sekali perubahannya. Kita lihat dari eksterior dulu ya. Dari eksterior lampunya udah LED, terus desainnya juga udah modern banget. Kita lihat bahwa runcing-runcingnya, bumpernya ini modern sekali. Udah ada LED juga di fog lampnya. Kalau dibandingkan dengan Agya yang lama ini jelas naik drastis ya, karena terlihat lebih sporty. Velgnya ada 15 inci, yang kemarin cuma 14 inci. Kemudian warna two tone, dua warna atau putih hitam ataukah merah hitam. Terus di belakang tapi belum ada defogger. Bumper belakangnya juga runcing-runcing gini, ada logo GR di belakang. Tantangannya Toyota dengan harga 250 juta adalah mereka harus bersaing dengan Brio yang jadi mobil nomor 1 di Indonesia ya. Brio Urbanet juga 243 atau 10 juta lebih murah. Jadi masih ada orang yang mungkin menganggap bahwa Agya itu adalah LCGC. Karena udah 10 tahun mereka jualan LCGC, tiba-tiba di-upgrade naik jadi city car atau dengan banyak fitur dan bentuk yang sangat sporty, desain sangat sporty. Tetap aja mindsetnya orang bahwa ini adalah LCGC. Gitu, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke dalam. Kita lihat di sini masih banyak plastik, tapi udah ada aksen garis di sini. Ada juga logo GR di sini, di karpet, di kursi, dan juga di tuas kemudi. Nah, setirnya ini sebenarnya udah kulit tapi nggak terlalu terasa premium. Kita masuk. Ya harus kita akui bahwa ada banyak sekali fitur mewah di sini. Layar MID-nya udah 7 inci dan udah TFT, sehingga banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa ganti-ganti desainnya. Ada desain 1, boom kayak gini. Desain 2, boom. Ada desain 3, boom. Dan ada desain 4, boom. Head unitnya ini 8 inci, tapi sebenarnya nggak benar-benar floating, karena kalau misalnya kita di belakang, nah ini bentuknya masih ada di sini nih, nggak terasa floating banget. Udah ada tembus start button, kemudian panel-panel AC-nya, suhu, kemudian untuk besar atau kecilnya AC-nya, kemudian ini persnelingnya, matic, cuman di sini kayak sentuhannya agak goyang-goyang gini ya, agak kurang firm gitu. Ada cukup banyak ruang untuk menyimpan barang ya, kabel-kabel bisa taruh sini, kunci ataupun handphone, dan udah ada wireless charging juga. Plus kita masih bisa ngecas lagi. Kalau misalnya orangnya suka gadget, masih banyak gadget-gadget yang bisa dicolok di sini. Ini ada kayak semacam aksen karbon gitu, ya biar agak-agak sporty. Terus yang menarik lagi ini adalah modelnya ini model melayang. Di sini masih ada tempat untuk naruh-naruh sesuatu lagi. Nah, misalnya naruh botol atau naruh kunci atau naruh apapun. Dan desain dashboardnya ini agak unik sebenarnya karena lancip-lancip, sudah aksen-aksen lagi. Aduh. Ya selera sih. Kalau menurut gua dia berusaha untuk terlihat sangat sporty dengan berbagai cara gitu. Salah satunya ya ini dengan model yang lancip-lancip kayak gini. Menurut gua sih selera. Nah, kalau dari penumpang ini dibandingkan Agya yang sebelumnya itu udah banyak sekali perubahan, dan desain platformnya juga lebih gede dan lebih lebar, lebih tinggi. Sehingga kalau duduk di belakang ini masih ada ruang kaki ya. Kemarin gua duduk di belakang juga ruang kakinya enak, lega. Terus bagasi juga udah lebih gede. Bahkan ini lebih tinggi daripada Brio ya. Nah, yang paling gua suka ini memang bahan joknya ya. Terlihat anak muda sekali rasanya dengan ada desain GR. Terus ya oke lah, desain joknya ini menyenangkan gitu. Nah, menurut gua yang unik ini adalah fitur pedal shift yang nggak dimiliki oleh Brio. Jadi menambah sensasi untuk berkendara. Orang yang suka performa itu dengan adanya pedal shift ini pasti akan seru ya. Cuman dia masih tilt steering aja, jadi belum teleskopik ya. Nah, Toyota tuh nggak pengen bahwa GR atau Gazoo Racing ini cuman sebatas kosmetik aja, makanya mereka juga melakukan beberapa tuning, antara lain di setir supaya lebih presisi, kemudian di suspensi supaya lebih firm atau lebih rigid, sehingga kalau misalnya dibuat manuver itu dia nggak body roll. Dan tadi udah dicoba juga, gua nyobain sama pembalap dan ngerasain banget, memang enak banget ini mobil buat manuver tajam dan kenceng, tenaganya juga oke. Jadi intinya
Kalau lo membeli model GR Sport ini ya lo akan mendapatkan sensasi quote unquote racing yang sangat kental gitu. Oh ya, mesinnya juga baru. Awalnya Agya menggunakan mesin 3 silinder, kemudian diganti jadi 4 silinder, kemudian diganti lagi jadi 3 silinder. Wah, Brio kan pakai 4 silinder, Bang. Ini masih 3 silinder, kalah dong. Tujuannya untuk dibikin 3 silinder itu adalah supaya lebih irit, tapi dengan teknologi mesin yang baru ini menjaga agar performanya itu tetap enak atau tetap ada gitu. Dan menurut gua ya itu cukup berhasil karena gua nyobain juga berkendara kota-kota atau akselerasi itu tenaganya cukup oke menurut gua. Maksudnya nggak yang doyo tapi cukup membuat kita nikmat untuk berkendara sehari-hari. Misalnya mau ke kampus atau mau ke kantor cukup memuaskan lah. Kalau kalau dari performanya itu gua akuin gitu. Gaya berkendara antara Agya dan Brio memang agak sedikit berbeda ya, tapi bedanya gimana agak susah ya membedakannya ya. Maksudnya dari sisi ngebawa mobilnya, dari sisi tempat duduknya yang mungkin di Agya ini agak lebih dalam dibandingkan Brio. Kemudian dari sisi presisi dan lain-lain emang ya selera kalau menurut gua ya, maksudnya masing-masing punya plus dan minus gitu. Mungkin kelemahan dari suspensi yang firm atau rigid tadi karena emang fungsinya adalah untuk menjaga mobil itu tetap nggak limbung. Di belakang kalau misalnya perjalanan jarak jauh kemarin dari bandara ke Ubud sampai ke Seminyak itu kita ngelewatin banyak jalan-jalan yang bergelombang itu di bagian belakang kerasa juga kerasnya ya. Jadi pantat ini ya aduh lumayan sakit juga apalagi kalau bawaannya kenceng gitu. Otomatis dari salah satu resiko atau kekurangannya si Agya ini. Kesimpulan pertama, menurut gua Agya yang sekarang dibandingkan yang sebelumnya itu banyak sekali perubahannya, naik level kalau bisa kita bilang dengan GR Sport ini. Fiturnya juga banyak, itu pasti. Ya soal desain juga mungkin selera ya. Ada yang biasa aja, ada yang suka, ada yang nggak terlalu suka, itu selera. Kalau dari gua ya cukup aja sih. Jadi gua bukan yang ngefans banget, tapi ya oke lah, oke lah. Jadi intinya Agya ini diposisikan di harga 250 juta itu karena di segmen 200 sampai 300 juta itu ternyata masih kurang ya bagi Toyota. Karena mereka harapan kan awalnya ini akan diisi oleh race, tapi ternyata nggak segitunya. Jadi mereka masih butuh volume di 200 sampai 300. Makanya itu Agya ini juga salah satunya bikin seperti itu dengan ditambahin fitur-fiturnya dijadikan untuk mengisi harga di segmen itu. Tadi ditanya juga, "Pak, ini lebih mahal daripada Brio, emang udah percaya diri ya?" Dia bilang, ya kita udah percaya diri dengan segala macam desain yang kita berikan, kemudian fitur-fitur juga yang kita berikan, ada pada shift, ada tuningan GR yang baru, ada layar TFT, velg 15 inci, red stitching, jok dan lain-lain itu ya udah sangat worth it. Ya sekali lagi di harga 250 juta itu memang bukan termasuk mobil yang murah ya. Bahkan kita bisa milih 7 seater, kita bisa milih small SUV, kita bisa milih juga compact SUV, banyak banget pilihannya. Orang yang punya 253 juta dan membeli Agya GR Sport yang ternyata banyak adalah bukan pembeli mobil pertama ya untuk yang GR. Jadi mereka udah punya mobil satu atau mobil kedua, mereka beli mobil ini untuk mengisi harian dan mereka emang orang yang Toyota minded, fanatik Toyota atau udah pernah punya mobil Toyota dan mereka juga ngefans sama si GR ini. Jadi mereka rela spend lebih mahal untuk mendapatkan GR dengan harga yang salah satu paling terjangkau. Cuman masalahnya ya menurut gua memang ada di branding ya. Agya ini adalah LCGC yang murah. Untuk merubah mindset itu bahwa Agya juga ada tur yang sporty itu memang agak challenging. Konsumen yang terutama ada di daerah-daerah. Nah, gimana kalau menurut kalian sendiri soal Agya GR Sport ini rebranding bahwa kita punya full model change, mesin baru, platform baru, lebih gede, lebih bagus, lebih kencang dan juga lebih sporty lewat GR. Apakah tertarik? Oke, kasih komen di bawah. Thank you udah nonton videonya Cak Dan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.